Istilah atau terminologi petugas partai mungkin hanya muncul dalam khasanah perpolitikan di Indonesia. Kita tidak menemukan istilah petugas partai dalam khasanah pemikiran politik modern atau dalam diskursus dan wacana pemikiran politik dan demokrasi yang ada di berbagai belahan dunia yang lain dalam payung besar diskursus pemikiran politik modern secara umum. Karena itu kita layak memberikan apresiasi dan respek bahwa istilah petugas partai adalah penemuan yang sangat canggih dalam mengulas dan menjelaskan bagaimana seorang aktor politik harus membangun relasi yang baik dengan institusi politik, di mana sang aktor itu bertumbuh dan mengabdikan diri dalam rangka kerja-kerja di level apapun, dalam satu keyakinan bahwa seorang petugas partai harus loyal pada partai politik yang mengusung sang aktor duduk dalam jabatan-jabatan tertentu. Dalam konteks itu, apakah kita layak untuk memberikan catatan kritis dengan menggunakan pemikiran filsafat kritis terkait dengan penggunaan istilah itu dalam rangka kita menempatkan istilah petugas partai dalam kaitannya dengan dinamika demokrasi di tanah air. Saya ingin memperhadapkan istilah petugas partai dengan istilah lain, yaitu petugas rakyat. Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik Indonesia dengan menggunakan perspektif pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer, tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Teman-teman, ketika kita berbicara tentang istilah petugas partai, maka seperti saya katakan tadi, istilah ini khas, sangat kental dengan aura perpolitikan di Indonesia. Istilah ini pertama kali didiseminasi oleh teman-teman yang ada dalam institusi politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Sang Ketua Umum Megawati Soekarno Putri berulang kali mengingatkan, jabatan apapun yang diemban oleh para aktor politik sebagai anggota PDIP, maka semuanya adalah petugas partai. Dan ketika istilah petugas partai itu dikenakan kepada semua orang yang merupakan kader dari PDIP, maka sinyal yang ingin dibangun adalah bahwa semua orang yang adalah kader PDIP harus menunjukkan loyalitas kepada sang ketua umum atau loyalitas kepada institusi partai yang telah menempatkan mereka dalam posisi-posisi dan jabatan-jabatan strategis tertentu. Namun teman-teman, masalah muncul ketika istilah atau terminologi petugas partai itu dikenakan kepada Joko Widodo, yang tak lain pada waktu itu adalah Presiden Republik Indonesia. Apakah tepat untuk menyebut bahwa Jokowi adalah petugas partai? Memang tidak ada salahnya dan tidak ada yang keliru untuk kalimat itu dikenakan kepada siapapun. Tetapi menjadi masalah adalah ketika puncak karir seseorang menduduki jabatan tertentu, maka kepadanya masih dikenakan dengan status petugas partai. Pertanyaan kritisnya adalah, apakah status sebagai petugas partai
itu masih melekat ketika seseorang sudah mendarma baktikan waktu, tenaga, pikiran, dan seluruh ekspresi dirinya untuk mengemban tugas yang lebih besar, yaitu tugas kenegaraan demi dharma baktinya bagi nusa dan bangsa, bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Disitulah titik kritis kita dalam rangka menilai apakah terminologi petugas partai itu masih relevan dan fungsional untuk melabeli, memberi label pada orang-orang atau aktor politik yang terlibat dan mencapai karir politik demi peran-peran yang jauh lebih kaya, lebih mendalam, dan menjadi puncak dari ekspresi seseorang dalam peran-peran politik dan demokrasi di tanah air kita. Saya ingin mengatakan bahwa terminologi petugas partai harus ditempatkan secara kritis pula untuk mencatat dan memberikan catatan yang kritis bahwa petugas partai itu harus dibarengi dengan kesadaran bahwa petugas partai dengan sendirinya selesai ketika seseorang diberi amanah, termasuk secara khusus diberi amanah yang lebih tinggi ketika orang itu harus menjadi petugas rakyat. Dalam konteks istilah petugas partai dikenakan kepada seorang Joko Widodo yang pada waktu itu adalah Presiden Republik Indonesia. Rasanya istilah petugas partai justru mempunyai konotasi yang berbeda. Konotasi yang hendak dimunculkan adalah bahwa Jokowi dapat diatur, dapat disetir, dan dapat dikuasai dalam tanda kutip harus memperjuangkan kepentingan-kepentingan partai politik. Dalam hal ini adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Disitulah teman-teman catatan kritis terkait dengan istilah petugas partai dengan sendirinya lemah dan harus diakhiri ketika seseorang diberi amanah untuk menjadi petugas rakyat. Nah, dalam filsafat ideologis atau filsafat politik, kita menemukan sebuah istilah yang tepat dalam rangka memberi penjelasan bahwa istilah petugas partai itu sebetulnya adalah sebuah istilah yang bersifat kooptatif dalam rangka menggiring seseorang atau siapapun yang adalah kader partai untuk tetap berada dalam koridor kepentingan dan mengusung dan memperjuangkan kepentingan-kepentingan partai politik. Apa yang disebut dengan kooptasi adalah usaha sebuah institusi politik seperti partai politik untuk membuat siapapun yang mengaku diri sebagai kader partai politik kepadanya tidak memiliki kebebasan, kepadanya dikungkung dengan kepentingan partai politik. Disinilah teman-teman, secara sadar atau tidak, kooptasi politik yang sengaja dimainkan oleh institusi partai politik itu sebetulnya memenjara orang. Dalam apa? Dalam semangat untuk memperjuangkan kepentingan yang lebih kecil, yaitu kepentingan kelompok, golongan, atau kepentingan partai politik. Sementara kita tahu bahwa dalam konsep politik modern dan demokrasi yang modern, maka apa yang ditunjukkan melalui peran-peran politis yang hendak dimainkan oleh aktor-aktor politik, maka kesetiaan pada kepentingan yang lebih kecil itu harusnya selesai ketika seseorang diberi amanah yang lebih besar untuk menjadi wakil rakyat atau menjadi petugas rakyat dalam rangka mengusahakan kerja-kerja yang penting untuk menaikkan dan meningkatkan hajat hidup orang banyak berupa kesejahteraan, berupa keadilan. Karena itu teman-teman, kita perlu waspada
bahwa siapapun yang seringkali menggunakan istilah petugas partai, sebetulnya ia adalah orang yang tidak kritis dengan dinamika politik modern yang harusnya membuat kita semua merdeka. Merdeka dalam arti mendharma baktikan peran-peran politik kita di tengah-tengah amanah-amanah yang terbuka untuk diberikan kepada siapapun yang layak, yang kompeten. Dan ketika amanah yang lebih besar itu diberikan, maka seseorang harus memiliki keyakinan bahwa ia adalah petugas rakyat ketimbang petugas partai politik. Teman-teman, mari cermati fenomena dan dinamika politik tanah air kita. Ketika kontestasi Pilpres dan Wapres selesai, kita menyaksikan di sana-sini berbagai macam dinamika politik tanah air menjelang pilkada kepala daerah. Karena itu, hati-hati dengan terminologi petugas partai, karena itu bisa menjebak seorang aktor politik menjadi pengusung kepentingan partai, padahal ia harusnya menjadi petugas rakyat yang membuat dirinya memiliki peran-peran signifikan memperjuangkan hajat hidup orang banyak.